nama saya Vindrianto, saya berperan sebagai hakim ketua dalam persidangan ini. Nama saya Nastia Putri, saya berperan sebagai panitera dan saksi pemohon. Saya Rani Freddy, saya berperan sebagai pemohon di persidangan ini. Saya Rini Vera Putri, saya berperan sebagai kuasa hukum pemohon di persidangan ini. Nama saya Febrin Teresia, saya berperan sebagai termohon dan juga saksi pertama dari pihak pemohon. Saya Daniela Natasha, saya berperan sebagai kuasa hukum termohon. Saya Tasya Rehanisa Putri, saya berperan sebagai saksi termohon. Saya Leslinko, saya berperan sebagai saksi termohon dan mediator. Jadi kita langsung saja masuk ke persidangannya. Akhirnya, aku memutuskan untuk bercerai dengan istriku. Oleh karena itu, aku membuat janji temu dengan advokat di kantor hukum Hermanto. Pada saat itu juga, aku langsung menuju ke kantor hukum tersebut yang jaraknya tidak jauh dari rumahku. Selamat siang, Bu. Saya mendapatkan nomor Ibu dari salah satu teman saya. Katanya Ibu seorang pengacara yang cukup hebat dalam menangani perkara talak ya, Bu. Oh, baiklah. Kebetulan saya ini dicerai talakkan oleh suami saya. Tapi saya masih ada rasa, Bu, sama suami saya. Oh, begitu ya, Bu. Baik, nanti sekitar jam 3 kurang saya ke tempat Ibu saja. Baik. Siang, Bu. Jadi saya ini ingin mencari pengacara untuk saya dalam kasus menceraikan istri saya. Baiklah, saya salah satu pengacara dari kantor Pak Yuheng Hermanto. Dan sekarang silakan Bapak jelaskan secara jujur dan detail permasalahan Bapak yang Bapak hadapi. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, ada keperluan apa ya, Bu? Silakan duduk aja dulu. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya, Bu, sampai ke kantor hukum kami? Jadi begini, Bu, nama saya Rama. Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan saya dengan suami saya. Suami saya itu mengajukan talak ke kantor pengadilan agama. Nah, saya tuh sedikit kebingungan tentang tata cara beracara di pengadilan agama. Jadi saya meminta bantuan Ibu untuk membantu saya dalam menangani kasus tersebut. Baik, Bu, berarti Ibu udah sejauh ini udah benar ke kantor hukum untuk mencari jasa advokat. Jadi kami itu menyediakan jasa advokat atau sebagai kuasa hukum Ibu. Nah, sekarang boleh minta tolong Ibu untuk jelaskan aja secara detail gimana sih kronologisnya gitu, Bu. Apa yang terjadi antara Ibu dan suami Ibu. Oh iya, Bu, saya lupa menyampaikan bahwa saya sudah dipanggil ke kantor pengadilan agama. Ini ada surat dari kantor pengadilan agama. Oh, baik, Bu. Berarti ini benar ya, Ibu dicerai talakkan oleh suami Ibu. Jadi mau minta tolong Ibu untuk menceritakan kembali kronologisnya itu bagaimana ya, Bu? Baik, Bu, akan saya ceritakan. Semua berawal dari sini. Ini adalah tempat di mana kami bertemu untuk pertama kalinya. Pertama kalinya ia menyapaku terlebih dahulu dan bahkan menawarkan tumpangan kepadaku, yang saat itu sedang menuju jalan pulang bersama teman seperkuliahanku. Dan entah mengapa, lama-kelamaan kami menjadi sangat-sangat dekat, seperti telah mengenal satu sama lain sejak bertahun-tahun yang lalu. Kami bahkan bercanda tawa dan berbagi dengan satu sama lainnya. Rasanya sangatlah bahagia ketika melewati waktu-waktu bersamanya. Sampai pada suatu ketika, di mana ia pun mengutarakan rasanya kepadaku. Masih teringat jelas di benakku, pada saat itu di depan teras rumahnya, ia memberikan sebuah buku dan memintaku untuk membuka buku itu dan mencari hadiah tersembunyi di dalam buku. Tak kusangka, pada hari itu pun aku dilamar untuk menjadi istrinya.
Setelah akad nikah berlalu, kami pun menjalankan hari demi hari dengan sangat bahagia selayaknya suami istri pada umumnya. Masih bercanda dan saling melengkapi untuk melewati hari demi hari sama seperti sebelumnya. Sampai suatu ketika, entah mengapa kami sering kali bertengkar. Istriku tidak dapat mengontrol emosinya. Pada akhirnya aku diusir dari rumah dan kami pun tidak berbicara lagi sejak saat itu. Oke Pak, saya sudah mendengar secara detail dan sudah saya catat juga permasalahan Bapak ini. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak dan istri itu beragama Islam? Ya Bu, saya dan istri sama-sama beragama Islam. Baik Pak, sebelumnya saya ingin memberitahu kepada Bapak, kalau sebelum kami menangani kasus Bapak, terlebih dahulu kita harus membuat perjanjian pemakaian jasa advokat. Terlebih dahulu akan saya buatkan surat perjanjiannya, kalau sudah Bapak boleh baca dulu. Dan kalau Bapak setuju, Bapak boleh tanda tangan di bawah sini. Baiklah Bu. Baik Bu, jadi sudah cukup jelas ya dari kronologis yang Ibu ceritakan ini. Nah, sekarang saya mau memberitahukan kepada Ibu dulu, sebelum Ibu menggunakan jasa advokat kami atau sebelum kami menjadi kuasa hukum dari Ibu, itu kita harus menandatangani perjanjian jasa advokat dulu Bu. Baik Bu, saya akan mengikuti prosedur yang berlaku. Baik Bu, jadi saya draftkan dulu perjanjian penggunaan jasa advokatnya. Mohon Ibu tunggu sebentar terlebih dahulu. Nanti saya bikin dalam 2 rangkap, 1 rangkap untuk kami dan 1 rangkap untuk Ibu sendiri ya. Baik Bu, jadi ini udah saya draftkan perjanjian penggunaan jasa advokatnya. Silakan Ibu cek dulu. Baik Bu, saya sudah baca surat perjanjian ini dan saya setuju untuk menandatanganinya. Baik Bu, jadi ini Ibu paraf per halaman aja dan tanda tangan di bagian yang dibubuhi oleh materai ya. Ini Bu. Baik Bu, sudah ditandatangani semua dan ini 1 rangkap untuk Ibu. 1. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.
Hai teman-teman semua, hari ini kita akan menjelaskan tahapan administrasi cerai talak melalui sistem e-court. Nah, sebelumnya kita harus mengakses sistemnya melalui e-court.mahkamahAgung.go.id. Setelah kita masuk menuju websitenya, kita harus mengklik login. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita langsung aja mengisi alamat email dan password kita. Setelah semuanya sudah terisi, tentunya data-data yang terisi ini harus sesuai dengan data yang telah kita registrasi seperti video sebelumnya. Nah, setelah semua data sudah terisi, maka kita langsung klik saja login. Setelah login, kita akan melihat tampilan halaman dashboard. Dan pada tampilan dashboard atau pada halaman dashboard, di bagian sebelah kiri, tepat di bawah user atau pengguna, terdapat tulisan pendaftaran perkara. Kita klik saja, kemudian muncul beberapa pilihan. Dan karena kita ini adalah kasus cerai talak, maka kita pilih permohonan online. Nah, setelah kita memilih permohonan online, akan muncul lagi tampilan atau halaman seperti ini. Nah, kita bisa melihat pada bagian atasnya terdapat pilihan tambah permohonan, dan kita klik aja tambah permohonan. Kemudian muncul pop-up atau sebuah kotak kecil yang akan menanyakan arah tuju dari perkara kita, dan pada kotak tersebut kita akan mengisi Pengadilan Agama Batam. Kemudian kita klik lanjut pendaftaran. Setelah itu kita akan dibawa ke sebuah halaman yang baru atau tampilan yang baru lagi, yaitu tampilan pendaftaran perkara permohonan yang berisi nomor registrasi online dan tanggal pendaftaran kita. Kemudian kita klik pada bagian bawah itu yang bertulisan daftar. Setelah itu kita akan dibawa lagi ke tampilan yang baru atau halaman yang baru, yaitu halaman pengisian pihak berperkaranya. Kemudian kita cari ada sebuah kolom berwarna biru bertuliskan tambah pihak. Kita klik saja tambah pihak dan akan muncul pop-up lagi atau tampilan kotak kecil gitu berupa kolom isian, dan kita isikan lagi dengan biodata pemohon secara lengkap. Kemudian untuk alamat email akan kita isikan email kita atau kuasa hukum. Nah, kita akan mengecek sekali lagi, dan setelah semua data telah terisi, kita klik simpan pada bagian bawah kolomnya. Setelah kita klik simpan, kita akan balik lagi ke halaman yang sebelumnya, dan kita akan klik tombol lanjut upload berkas. Kemudian kita akan dibawa lagi ke tampilan yang baru. Kita akan klik tombol upload dokumen pada nomor 1 untuk mengupload surat permohonan, dan jika tombol upload dokumen diklik akan muncul lagi pop-up seperti ini. Di sini kita akan mengisi dokumen surat permohonan dalam bentuk PDF dan dokumen. Setelah itu semua data sudah terisi, kita akan klik tombol upload. Pada halaman yang sama akan muncul sebuah pemberitahuan bahwa dokumen yang diupload telah berhasil. Setelah pemberitahuan telah kita terima, maka layar kita itu akan otomatis kembali kepada halaman yang awal untuk mengupload dokumen lagi. Kita lanjut lagi untuk klik tombol upload dokumen pada nomor 2 untuk mengupload bukti permohonan. Setelah kita klik upload bukti permohonan, akan muncul halaman seperti ini. Di sini kita akan mengisi dokumen bukti permohonan dalam bentuk PDF atau dokumen. Setelah itu, data terisi, kita akan klik tombol upload. Kemudian pada halaman yang sama akan muncul sebuah pemberitahuan lagi bahwa dokumen yang diupload telah berhasil. Nah, setelah kita sudah mendapatkan pemberitahuan, layar kita akan kembali lagi ke tampilan pada saat kita hendak mengupload dokumennya. Kemudian kita cari di bagian bawah, terdapat tombol berwarna biru dengan tulisan lanjut ke perhitungan SKUM. Nah, kita klik saja lanjut ke perhitungan SKUM. Setelah itu akan muncul sebuah peringatan terkait kebenaran dokumen dan pernyataan setuju mengikuti proses beracara secara elektronik. Kita checklist saja sebagai bukti bahwa kita telah setuju akan pernyataan dan peringatan tersebut. Kemudian kita klik lanjut pada pilihan yang berwarna biru, dan kita akan dibawa ke tampilan penghitungan SKUM seperti ini. Kita klik aja pada tombol yang berwarna merah dengan tulisan tutup. Ketika tombol tutup udah diklik, maka akan muncul SKUM secara elektronik seperti ini. Pada halaman baru yang telah ditampilkan ini, terdapat jumlah panjar biaya yang harus kita bayarkan, mekanisme pembayaran, serta waktu pembayaran. Kemudian kita baca, kita scroll sampai ke bawah untuk melihat jumlah biaya perkara yang harus kita bayar. Kemudian kita klik tombol lanjut pembayaran untuk melakukan pembayaran atas panjar perkara yang didaftarkan. Setelah itu, kita melakukan pembayaran melalui mekanisme bank yang telah dicantumkan pada halaman tersebut. Jika panjar biaya telah kita bayarkan, maka sistem akan secara otomatis mendeteksi dan status
pembayaran akan menjadi sudah dibayar. Kemudian pada tampilan ini terdapat pilihan selesai, kita klik saja pilihan selesai. Dan untuk langkah terakhirnya kita akan menunggu verifikasi dari pihak pengadilan. Ketika pihak pengadilan telah mengverifikasi, maka akan muncul nomor perkara kita. Setelah itu akan muncul juga halaman verifikasi berhasil dan kita akan mendapatkan nomor perkara. Terkait pemberitahuan pendaftaran telah berhasil dilakukan ini akan dikirimkan ke teman-teman melalui email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar. Kemudian setelah pendaftaran perkara terverifikasi dan kita telah mendapatkan nomor perkara, dari pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada para pihak secara elektronik atau e-summons. Demikian saja tahapan administrasi cerai talak ini yang akan kita lalui ketika kita menggunakan sistem e-court. Terima kasih. Buka pada menu permohonan online, kemudian pilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register sesuai dengan yang telah didaftarkan. Setelah diklik, maka akan muncul menu terkait detail dari persidangan. Selanjutnya, klik pada bagian persidangan, kemudian akan muncul jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam. Setelah melihat jadwal yang telah ditentukan, maka sidang pertama akan dilakukan secara elektronik oleh Pengadilan Agama dengan tujuan untuk menunjuk hakim mediator. Catatan, akan diberikan link platform, yaitu Zoom atau Meetings, untuk melakukan persidangan secara elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 0854-PDT-G-2019-PABTM Batam, Senin 15 Juli 2019 akan dimulai dengan susunan Majelis Hakim. Dr. Haji Bamuy MH sebagai Ketua Majelis Hakim, DRA Haji Ristina HM Nun sebagai Hakim Anggota 1, dan DRA Haji Siti Khadijah sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai talak dengan nomor perkara 0854-PDT-G-2019-PA Batam antara pemohon Heru Susanto bin Masud melawan termohon Rahmat Budi Lestari binti Moh Abadi. Pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2019 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada Panitera dipersilakan memanggil para pihak. Pemohon atas nama Heru Susanto bin Masud dan termohon atas nama Rahma Budi Lestari binti Moh Abadi dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baik. Saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas saudara. Namun, sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik yang mulia. Apakah benar saudara pemohon bernama Heru Susanto bin Masud, berumur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Ruko Mitra Center, Kota Batam? Ya, benar yang mulia. Apakah sidang pada hari ini saudara didampingi kuasa hukum? Ya yang mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, saudara yang mewakili? Benar yang mulia, saya Arini Feria Putri SH
dari kantor Yuhe Hermanto SH yang beralamat di kantor Komplek Culindo Lestari nomor 3, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenalan beserta surat kuasa khusus? Baik, Yang Mulia. Baiklah. Saudari termohon, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa Yang Mulia. Apakah benar saudari termohon bernama Ratchmat Budi Lestari binti Moh Abadi, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat di Perumahan Bambu Kuning, Kota Batam? Ya benar Yang Mulia. Apakah sidang pada hari ini saudara didampingi kuasa hukum? Benar Yang Mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum. Baik. Saudara yang mewakili? Benar Yang Mulia, saya Daniela Natasha SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Bambang Darmaji SH and Partners, yang beralamat di Komplek Ruko Regency Park, Blok 4, nomor 49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal beserta surat kuasa khusus? Bisa Yang Mulia. Baiklah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon, sudah bulatkah keinginan untuk bercerai? Sudah Yang Mulia, saya berkeinginan ingin bercerai. Saudara pemohon, coba pertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai. Karena bercerai itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi kepada orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri. Jadi, kami harap kepada saudara pemohon dan termohon, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya sudah pertimbangkan Yang Mulia, dan saya tetap berkeinginan untuk bercerai dengan termohon. Bagaimana dengan termohon? Kalau saya tidak banyak berharap Yang Mulia, kasihan anak saya, dia butuh kasih sayang ayahnya. Akan tetapi, jikalau ternyata rumah tangga ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi, alangkah lebih baik bercerai saja Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara pemohon? Saya tanya sekali lagi, apakah tidak mau mempertimbangkan kembali? Sudah Yang Mulia, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh, tetapi tidak ada hasilnya Yang Mulia. Tetap saja kami tidak ragu. Walaupun nanti kami bercerai, saya akan tetap memberikan perhatian kepada anak saya. Saudara pemohon, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan termohon? Saudara Sudah Yang pemohon, Mulia, tetapi tidak dapat titik temu dan hanya ada kegagalan dalam membina rumah tangga. baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya dalam persidangan ini telah diupayakan, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudara pemohon? Apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudara pemohon mempunyai pilihan mediator lain? Terima kasih Yang Mulia. Kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memilih mediator pada perkara ini. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak melakukan mediasi dengan mediator, maka sidang hari ini ditunda sampai 2 minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi. Saudari Panitra
2 minggu depan tanggal berapa? Tanggal 29 Juli 2019. Baiklah. Sidang ditunda sampai tanggal 29 Juli 2019. Kepada pemohon dan termohon, diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata cerai talak dengan nomor perkara 0854-PDT.G-2019-PA Batam ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Insinyur Haji Lebrata, SHMH. Di sini saya akan menjadi hakim mediator Bapak dan Ibu sekalian atas pilihan dari Majelis Hakim pada sidang lanjutan berdasarkan pada persetujuan Bapak dan Ibu juga. Sebelum kita memulai proses mediasi, saya ingin mengetes kelancaran internet Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Bagaimana dengan Bapak? Apakah koneksi Bapak baik dan suara saya terdengar jelas? Koneksi saya sangat baik, Pak, dan suara Bapak mediator terdengar sangat jelas sekali di sini. Bagaimana dengan Ibu? Apakah sama? Sama Pak, koneksi saya sangat baik dan suara Bapak mediator terdengar sangat jelas. Baiklah, dikarenakan koneksi Bapak dan Ibu baik, dan saya harapkan tetap begitu ke depannya. Saya akan mulai proses mediasi ini. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu mediasi Bapak atau Ibu. Jadi mediasi ini adalah salah satu upaya hukum sebelum melakukan sidang selanjutnya dengan harapan adanya proses mediasi ini, Bapak dan Ibu dapat mencapai sebuah kesepakatan dan berdamai. Mediasi ini didasari hukum oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Baiklah, mari kita mulai dengan perkenalan dari Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Susanto bin Masyud, umur 49 tahun, dan saya berprofesi sebagai pekerja swasta. Di sini saya berkedudukan sebagai pemohon. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Budi Lestari, binti Moh Abadi, umur 48 tahun, dan pekerjaan sehari-hari saya adalah wira swasta. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya saya ingin tahu apa yang menjadi penyebab sehingga mengajukan permohonan cerai talak ini. Saya akan bertanya kepada pemohon Bapak Heru. Silakan Pak, dijelaskan. Jadi begini, Pak. Saya dengan termohon sudah menikah sejak tahun 1997. Dan alhamdulillah sudah dikarunia dua anak sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang keluarga kami tuh harmonis, bahagia, seperti tidak ada masalah. Hingga saat bulan Februari tahun 2018, saya merasakan ada perbedaan dalam keluarga yang saya bina ini, Pak. Rumah tangga yang kami bangun bersama-sama perlahan-lahan mulai runtuh, tidak harmonis seperti sedia kala, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pak. Kemudian saya sadar penyebab dari pertengkaran ini adalah perbedaan prinsip antara saya dengan termohon dalam mengurus anak kami, Pak. Terus ketika saya mengajak termohon untuk melakukan kewajiban suami istri, termohon selalu menolak tanpa alasan dan sebab yang jelas. Terus setiap kali kami bertengkar, termohon selalu menggunakan kata-kata yang kasar. Saya merasa bahwa saya tidak dihormati lagi sebagai seorang suami dan kehidupan rumah tangga ini, Pak. Saya tuh udah nggak tahan, Pak. Akhirnya di bulan November saya pergi dari rumah. Karena rumah saya yang awalnya seperti surga untuk saya, hilang dan berubah seketika menjadi neraka. Jika saya tetap berada di situ selama-lama, saya bisa mati karena emosi terus, Pak. Baik Pak, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sekarang saya akan langsung bertanya kepada Ibu Rahma, selaku termohon, apakah apa yang diceritakan oleh Bapak Heru? Kalau kami menikah di tahun 1997, terus karena prospek kerja di Batam itu bagus, jadi habis menikah kami pergi ke Batam. Dan sampai saat ini kami dikaruniai 2 orang anak. Kalau diingat-ingat lagi, bulan Februari 2018 mau ke Maret 2018 adalah awal pertengkaran dan perselisihan kami, Pak. Tapi penyebabnya nggak seperti yang dikatakan oleh pemohon, Pak. Pertengkaran itu terjadi karena pemohon egois, mau menang sendiri. Dalam masalah mengatur rumah tangga.
Pemohon sering emosian, Pak, jadi suka marah-marah. Kadang penyebabnya juga nggak jelas, Pak. Pernah suatu hari, padahal tidak berbicara, tidak apa-apa, tiba-tiba pemohon ini marah-marah nggak jelas tanpa sebab gitu, Pak. Oh, rupanya seperti itu ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah menjelaskan pernyataannya tadi. Baik, saya ingin sedikit memberikan nasihat kepada Bapak atau Ibu. Jadi seharusnya sebagai sepasang suami istri, Bapak atau Ibu harus berkomunikasi dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah marwadah dan warahmah. Komunikasi itu penting Bapak Ibu, biar kita nantinya tahu kemana arah keluarga ini dibangun. Untuk Bapak Heru, jangan lupa Pak, bahwa istri harus disayang, jangan dimarahi secara tidak jelas Pak. Dan untuk Ibu Rahma, salah satu kewajiban istri adalah melayani suami. Jadi sudah seharusnya Ibu memberitahu alasan yang pasti, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, Bu. Terakhir, gimana sama anak Bapak atau Ibu yang masih remaja dan membutuhkan pendapat dari Bapak atau Ibu? Kalau misalnya mereka melihat dan kemudian mereka mempelajari Bapak atau Ibu, gimana nantinya kehidupan mereka? Masa Bapak dan Ibu mau mereka sama seperti Bapak dan Ibu? Terima kasih atas sarannya, Pak. Tapi saya tetap dengan keputusan saya untuk menceraikan termohon. Masalah anak sudah saya pikirkan, dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas anak saya. Begitu ya, Pak. Baiklah, saya tampung sementara ya, Pak. Dan bagaimana dengan Ibu Rahma? Sebenarnya saya nggak mau cerai, Pak, dari pemohon. Saya mau balik lagi kayak dulu, Pak. Kalau misalnya pemohon ingin menikah lagi atau poligami, saya izinkan, Pak. Saya nggak apa-apa, asalkan tidak menceraikan saya saja. Tapi kalau misalnya pemohon tetap kekeh ingin bercerai dengan saya hanya bisa mengikuti putusan hakim nantinya. Baiklah, karena Bapak Heru bersikeras untuk bercerai dengan termohon, dan Ibu Rahma akan mengikuti keinginan pemohon berdasarkan penetapan keputusan, maka saya sebagai hakim mediator akan melakukan kaukus Bapak atau Ibu. Jadi kaukus itu berarti saya akan meminta keterangan dari Bapak dan Ibu secara terpisah, tentunya harus berdasarkan atas persetujuan dari Bapak Ibu terlebih dahulu. Bagaimana Bapak atau Ibu? Apakah Bapak dan Ibu setuju jika saya melakukan kaukus? Saya setuju aja, Pak. Saya juga setuju, Pak. Oke, karena Bapak dan Ibu setuju saya melakukan kaukus, pertama-tama saya akan mulai terlebih dahulu dari pemohon Bapak Heru untuk melakukan kaukus. Oleh karena itu, saya persilakan untuk Ibu Rahma untuk keluar dari platform MS Teams ini dan masuk kembali ketika saya invite Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Heru sebagai pemohon dalam cerai talak ini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Karena sekarang hanya ada kita berdua, mungkin Bapak bisa leluasa untuk bercerita secara jujur. Sebagai pemohon dalam permohonan cerai talak ini, saya ingin bertanya nih, Pak. Sebenarnya kronologinya sampai membuat Bapak ingin mengajukan permohonan cerai talak ini pada istri Bapak ini bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas, Pak? Bisa, Pak. Sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi, Pak. Kenapa saya ingin bercerai dengan istri saya? Karena sejak bulan Februari tahun 2018, saya merasa ada perbedaan dalam keluarga yang saya bina ini, Pak. Rumah tangga yang kami bangun bersama-sama perlahan-lahan mulai runtuh, tidak harmonis seperti sedia kala, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pak. Kemudian saya sadar penyebab dari pertengkaran ini adalah perbedaan prinsip antara saya dengan termohon dalam mengurus anak kami, Pak. Terus ketika saya mengajak termohon untuk melakukan kewajiban suami istri, termohon selalu menolak tanpa alasan dan sebab yang jelas. Terus setiap kali kami bertengkar, Pak, termohon selalu menggunakan kata-kata yang kasar. Saya merasa bahwa saya tidak dihormati lagi sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangga ini, Pak. Saya tuh udah nggak tahan, Pak. Akhirnya di bulan November 2018, saya pergi dari rumah. Karena rumah saya yang awalnya seperti surga untuk saya, hilang dan berubah sekitar menjadi neraka. Jika saya tetap berada di situ lama-lama, saya bisa mati karena emosi terus, Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Heru sebagai pemohon sudah menjelaskan kronologinya sehingga Bapak ingin menceritakan istri Bapak ini. Baiklah, kiranya kaukus mediasi ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan melakukan mediasi kembali pada minggu depan. Bapak setuju kalau kita melakukan mediasi kembali, Pak, pada minggu depan? Saya setuju, Pak.
Karena kaukus ini sebagai bahan analisa saya dan juga sembari Bapak Heru merenungkan kembali dan mempertimbangkan kembali keputusannya. Dan setelah ini saya meminta penjelasan dari termohon untuk menyampaikan kaukusnya juga kepada Bapak Heru bisa meninggalkan platform MS Teams ini. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, kepada Ibu Rama selaku termohon pada permohonan cerai talak ini. Baiklah Ibu, saya tadi sudah meminta keterangan dari pemohon dan saya sudah mendengar langsung dari pemohon. Selanjutnya saya meminta keterangan dari termohon Ibu Rama. Sebenarnya Bu, kronologi awal itu sehingga Ibu diceraikan oleh pemohon Bapak Ahmad, seperti apa Bu ceritanya? Jadi sama Pak, sesuai dengan pernyataan saya tadi yang di atas, kalau diingat-ingat lagi itu bulan Februari 2018 sampai ke Maret 2018 adalah awal pertengkaran dan perselisihan kami, Pak. Tapi penyebabnya itu nggak seperti yang dikatakan oleh pemohon, Pak. Pertengkaran itu sering terjadi karena pemohon egois. Pemohon itu maunya menang sendiri dalam masalah mengatur rumah tangga. Karena pemohon itu emosian, Pak, jadi suka marah-marah. Kadang penyebabnya juga nggak jelas, Pak. Pernah suatu hari, padahal tidak berbicara apa-apa, tapi tiba-tiba pemohon ini marah-marah nggak jelas tanpa ada sebab, Pak. Baiklah, kepada termohon yang sudah memberikan keterangannya, mediasi ini mungkin kita cukupkan sampai di kaukus dulu, Bu. Jadi mediasi ini kembali kita laksanakan pada minggu depan. Kira-kira Ibu setuju kalau mediasi kita laksanakan pada minggu depan kembali? Ya, Pak, saya setuju. Baiklah, karena Bapak dan Ibu setuju, maka mediasi akan dilanjutkan minggu depan. Jadi keterangan Bapak dan Ibu ini juga pemohon dan termohon ini juga bisa sebagai bahan analisa saya nanti. Dan juga Ibu Rama selaku termohon bisa mempertimbangkan dan merenungkan kembali keputusannya. Terima kasih Ibu, sampai bertemu mediasi minggu depan. Ibu bisa meninggalkan platform mediasi MS Teams ini. Terima kasih Bu. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, karena kita sudah melakukan kaukus pada minggu kemarin, maka untuk kesimpulan akhir dari hasil analisa saya juga, dan saya kemarin juga menganalisa keterangan dari Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya nih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu selaku pemohon dan termohon. Terlebih dahulu saya menanyakan kembali kepada pemohon. Apakah pemohon Bapak Heru sudah yakin kepada keputusannya untuk menceraikan termohon? Apakah tidak bisa dipertimbangkan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan termohon? Apalagi ada 2 orang anak yang membutuhkan didikan masa depan yang baik dari kedua orang tuanya. Iya, Pak. Saya tetap ingin bercerai. Saya tidak sanggup lagi kalau membina rumah tangga dengannya, Pak. Soal anak, insya Allah saya bertanggung jawab sepenuhnya, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemohon Bapak Heru. Saya juga ingin bertanya kepada termohon, bagaimana termohon apakah sudah yakin dengan keputusannya? Terima kasih, Pak. Saya 1 minggu ini sudah merenungi. Mungkin kayaknya kesalahan ada pada komunikasi, sebagaimana seperti yang dinasihati Bapak mediator pada minggu lalu. Tetapi saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan pemohon. Bukan saya mengizinkan suami saya, bahkan saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi. Namun dilihat dari pemohon yang kekeh ingin bercerai, saya akan mempercayakan nasib rumah tangga saya pada penetapan majelis hakim. Baiklah, terima kasih kepada pemohon dan termohon, karena dari pemohon dan termohon ini tidak bisa didamaikan lagi walaupun salah satu pihak ada maksud beritikat baik, maka mediasi ini saya nyatakan tidak berhasil atau gagal. Dan saya akan membuatkan laporan kesepakatan ini untuk nantinya dibacakan pada sidang berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga keputusan ini bisa benar-benar menjadi jalan terbaik buat Bapak dan Ibu selaku pemohon dan termohon dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri mediasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendengarkan laporan mediasi dari hakim mediator dan membaca gugatan melalui e-court, yaitu e-litigasi. Majelis hakim akan memeriksa laporan mediasi yang dikirimkan oleh hakim mediator. Setelah majelis hakim memeriksa laporan mediasi tersebut dan hasilnya berbunyi mediasi gagal, maka pengadilan akan menetapkan jadwal untuk persidangan berikutnya. Buka website e-court.mahkamahAgung.go.id dan kemudian login. 2. Buka pada menu permohonan online, kemudian pilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register sesuai dengan yang telah didaftarkan. 3. Setelah diklik, maka akan muncul menu terkait detail dari persidangan. 4. Selanjutnya klik pada bagian persidangan, kemudian akan muncul jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam. 5. Pada bagian agenda sidang jawaban termohon akan muncul sebuah kolom upload berkas. 6. Ketika sudah selesai diupload, maka majelis hakim akan memeriksa jawaban termohon dan gugatan rekonvensi yang dikirimkan oleh kuasa hukum termohon. 7. Ketika majelis hakim telah memeriksanya, majelis hakim akan memberikan tanda verifikasi pada agenda sidang tersebut dan akan meneruskan jawaban termohon dan gugatan rekonvensi kepada pihak pemohon. Buka website e-court.mahkamahAgung.go.id dan kemudian login. 2. Buka pada menu permohonan online, kemudian pilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register sesuai dengan yang telah didaftarkan. 3. Setelah diklik, maka akan muncul menu terkait detail dari persidangan. 4. Selanjutnya klik pada bagian persidangan, kemudian akan muncul jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam. 5. Pada bagian agenda sidang replik akan muncul sebuah kolom upload berkas. 6. Ketika sudah selesai upload, maka majelis hakim akan memeriksa replik yang dikirimkan oleh kuasa hukum pemohon. 7. Ketika majelis hakim telah memeriksanya, majelis hakim akan memberikan tanda verifikasi pada agenda sidang tersebut dan akan meneruskan replik kepada pihak termohon. Buka website e-court.mahkamahAgung.go.id dan kemudian login. 2. Buka pada menu permohonan online, kemudian pilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register sesuai dengan yang telah didaftarkan. 3. Setelah diklik, maka akan muncul menu terkait detail dari persidangan. 4. Selanjutnya klik pada bagian persidangan, kemudian akan muncul jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam. 5. Pada bagian agenda sidang duplik akan muncul sebuah kolom upload berkas. 6. Ketika sudah selesai diupload, maka majelis hakim akan memeriksa duplik yang dikirimkan oleh kuasa hukum termohon. 7. Ketika majelis hakim telah memeriksanya, majelis hakim akan memberikan tanda verifikasi pada agenda sidang tersebut dan akan meneruskan duplik kepada pihak pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 0854-P-G-2019-Batam pada hari Senin tanggal 26 Agustus akan dimulai dengan susunan majelis hakim sama dengan persidangan sebelumnya. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dengan nomor
Perkara 0854-TDT-G-2019 PA antara pemohon Heru Susanto bin Masud melawan termohon Ratmat Budi Lestari binti Muabadi pada hari ini tanggal 26 Agustus 2019 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai agenda, sidang hari ini adalah pembuktian. Saudari Panitra, apakah pemohon dan termohon sudah dihadirkan di persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Pemohon dan termohon sudah hadir di persidangan hari ini. Baiklah, mohon panggilkan pemohon dan termohon untuk hadir dalam ruangan persidangan. Pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini Yang Mulia. Baiklah, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk bercerai. Maaf majelis hakim yang saya hormati, saya mohon langsung saja ke pembuktian dikarenakan putusan saya telah bulat. Baiklah, untuk agenda pembuktian, maka sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara telah menyiapkan alat bukti saudara? Majelis Hakim yang saya hormati, kami sudah menyiapkan alat bukti. Alat bukti yang telah dipersiapkan berupa alat bukti surat dan saksi. Alat bukti suratnya berupa fotokopi kartu tanda penduduk pemohon pribadi dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah pemohon dan termohon. Selain itu, kami juga mengajukan 2 orang saksi bernama Sumarsono bin Supangat dan Sabar bin Miyarto yang telah siap untuk diperiksa oleh majelis hakim. Baiklah, saudara pemohon, tolong berikan duplikat kutipan akta nikah dan fotokopi KTP Anda dan sekaligus perlihatkan dokumen aslinya. Baik Yang Mulia. Fotokopi akta nikah dan fotokopi KTP telah diperiksa dan sudah sesuai dengan aslinya. Saudara pemohon, apakah masih ada bukti tertulis lainnya? Tidak ada lagi bukti tertulis yang saya ajukan Yang Mulia. Baiklah, kita lanjutkan persidangan pada pembuktian oleh saksi. Bagaimana dengan termohon? Apakah termohon telah mempersiapkan alat bukti? Kami mempunyai beberapa alat bukti Yang Mulia dan membawa 2 orang saksi Yang Mulia. Mohon didengar keterangannya. Baiklah, berhubung pemohon dan termohon sama-sama membawa saksi dalam persidangan, maka akan kita mulai dengan pembuktian oleh saksi dari pemohon terlebih dahulu. Panitra, mohon untuk panggilkan saksi dari pemohon. Saksi dari pemohon dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Para saksi silakan duduk di tempat yang telah disiapkan. Dikarenakan saksi telah hadir dalam ruangan, maka kita lanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi. Apakah saudara-saudara saksi siap untuk mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah saudara-saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan kedua orang saksi siap untuk mengikuti persidangan dan dalam keadaan sehat, kita lanjutkan dengan sumpah dari saksi. Apakah saudara-saudara saksi siap untuk disumpah? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi dipersilakan berdiri dan mengikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar.
Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, dengan ini kita lanjutkan pada pemeriksaan identitas saksi. Pertama, saksi yang sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk saksi di sebelah kiri, dipersilakan untuk duduk di bangku deretan belakang terlebih dahulu, dan nanti akan dipanggil kembali. Baik. Baik, Yang Mulia. Apakah saksi membawa kartu identitas? Mohon untuk berikan kartu identitasnya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi bernama Sumarsono bin Supangat, benar? Benar, Yang Mulia. Tolong perkenalkan diri saudara sesuai dengan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Saya lahir di Jakarta 12 Januari 1995. Saya bertempat tinggal di perumahan Anggrek Mas, Blok A nomor 10, Batam Center. Golongan darah saya A, Yang Mulia. Baiklah, identitas saudara telah diperiksa dan telah sesuai dengan KTP. Saudara dipersilakan mengambil kembali kartu identitasnya. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat, yang Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Baik, Yang Mulia. Awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis. Dan sejak Februari 2018, keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah. Tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab cekcok antara pemohon dengan termohon karena perbedaan prinsip dalam mengusana, dan juga termohon sering menolak jika diminta melakukan kewajiban hubungan suami istri tanpa alasan dan sebab yang jelas. Lalu puncak perselisihan mereka itu antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal November 2018, dan sejak saat itu pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon sampai sekarang. Jadi kesimpulannya itu, yang saya ketahui memang terjadi pertengkaran antara Bapak Heru dan Ibu Rahma secara terus-menerus akhir-akhir ini, Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Saya rasa kesaksian yang diberikan saudara sudah cukup jelas. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pemeriksaan saksi kedua. Panitra, mohon panggilkan saudara saksi kedua. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi pertama dipersilakan untuk berpindah pada tempat duduk hadirin dan atau boleh meninggalkan ruangan sidang. Saksi kedua dipersilakan untuk masuk kembali ke ruangan sidang. Baiklah, saudara saksi kedua, mohon untuk duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada saksi kedua, mohon untuk memberikan KTP saudara kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, mohon untuk memperkenalkan diri saudara. Baik, Yang Mulia. Saya bernama Sabar bin Marianto, berusia 20 tahun, lahir di Magelang 27 Mei 2001. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Saya beragama Islam, golongan darah saya O. Baik. Identitas diri yang disampaikan telah sesuai dengan KTP. Saudara silakan mengambil kembali kartu identitas ya. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, tolong jelaskan apa yang telah Anda ketahui, yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jadi inti sebenarnya Pak Heru dan istrinya ini memang sering cekcok, Yang Mulia. Baiklah. Setelah mendengarkan kesaksian dari kedua saksi yang diajukan pemohon, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan oleh termohon kepada kedua saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah. Dengan ini maka kita lanjutkan kepada pembuktian dari termohon. Saudara saksi kedua, silakan meninggalkan ruangan persidangan dan atau dapat duduk di kursi hadirin. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan tadinya saudari termohon telah memberitahukan bahwa para saksi termohon telah hadir, maka Panitera, tolong panggilkan saksi termohon.
Baik Yang Mulia, kepada saksi termohon dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Para saksi silakan duduk di tempat yang telah disiapkan. Dikarenakan saksi telah hadir dalam ruangan, maka kita lanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi. Apakah saudara-saudara saksi siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara-saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan kedua orang saksi siap untuk mengikuti persidangan dan dalam keadaan sehat, kita lanjutkan dengan penyumpahan saksi. Apakah saudara-saudara saksi siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, dipersilakan berdiri dan mengikuti perkataan saya. Demi Allah, Demi Allah, Ya saya Allah, bersumpah saya saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama sekurang-kurangnya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? mengerti Yang Yang Mulia. Mulia. Baiklah, dengan ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan identitas saksi. Pertama, saksi yang sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk saksi di sebelah kiri dipersilakan untuk duduk di bangku deretan belakang terlebih dahulu, dan nanti akan dipanggil kembali. Baik Yang Mulia. Apakah saksi membawa kartu identitas? Mohon untuk berikan kartu identitasnya kepada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Saudara saksi bernama Ahmad Fauji bin Muhammad Jahari, benar? Benar Yang Mulia. Tolong perkenalkan diri saudara sesuai dengan kartu identitas saudara. Saya lahir di Batam 14 Maret 2000, bertempat tinggal di Orchid Park, Blok M nomor 21, beragama Islam. Sekarang saya berumur 21 tahun Yang Mulia. Baik, setelah disesuaikan dengan identitas KTP yang saudara sebutkan sudah benar. Silakan mengambil kembali kartu identitas saudara saksi. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, tolong jelaskan apa yang telah Anda ketahui, yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Intinya masalahnya itu Bu Rahma dan suaminya ini sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, sejak Februari 2018. Saya juga pernah menasihati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil Yang Mulia. Baiklah, setelah mendengarkan kesaksian dari saksi yang diajukan termohon, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan oleh pemohon kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saya rasa kesaksian yang diberikan saudara sudah cukup jelas. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pemeriksaan saksi kedua. Panitra, mohon panggilkan saudara saksi kedua. Baik Yang Mulia, saudara saksi pertama dipersilakan untuk berpindah pada tempat duduk hadirin dan atau boleh meninggalkan ruangan sidang. Saksi kedua dipersilakan masuk kembali ke ruangan sidang. Baiklah, saudara saksi kedua, mohon untuk duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi kedua, mohon untuk memberikan KTP saudara kepada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi. Mohon untuk memperkenalkan diri saudari. Baik Yang Mulia, saya bernama Sri Setiawati binti Giman, berusia 20 tahun, lahir di Tanjung Pinang 29 April 2001. Sekarang saya bekerja sebagai teknisi program di suatu perusahaan swasta. Saya beragama Islam, golongan darah saya B. Baik, identitas diri yang disampaikan telah sesuai dengan KTP. Saudara dapat mengambil kembali kartu identitasnya. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, tolong jelaskan apa yang telah Anda ketahui, yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami sendiri. Jadi intinya sebenarnya Bu Rama dan suaminya ini memang sudah lama tidak serumah.
Untuk pastinya sejak kapan saya tidak tahu, namun saya pernah mendengar bahwa ada perkelahian antara Bu Rahma dan suaminya. Itu terjadi saat saya hendak ke rumah Bu Rahma untuk meminjam panci. Saya juga pernah menasihati pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, Yang Mulia. Baiklah, setelah mendengarkan kesaksian dari saksi yang diajukan termohon, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan oleh pemohon kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan untuk pembuktian atas gugatan konvensi telah selesai, apakah saudari termohon ingin mengajukan bukti untuk memperkuat gugatan rekonvensinya? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu agenda persidangan dengan acara pembuktian telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan agenda persidangan untuk pembacaan kesimpulan. Apakah saudara pemohon dan termohon sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Belum, Yang Mulia. Bagaimana dengan termohon? Belum juga, Yang Mulia. Baiklah, dikarenakan pemohon dan termohon bersama-sama belum mempersiapkan kesimpulan, maka persidangan pada hari ini sudah cukup dan untuk persidangan dengan agenda pembacaan kesimpulan ditunda hingga minggu depan. Minggu depan tanggal berapa, Panitra? Tanggal 2 September 2019, Yang Mulia. Baiklah, persidangan dengan agenda pembacaan kesimpulan ditunda sampai minggu depan tanggal 2 September 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dengan agenda pembuktian ini ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Buka website e-court.mahkamahAgung.go.id dan kemudian login. 2. Buka pada menu permohonan online, kemudian pilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register sesuai dengan yang telah didaftarkan. 3. Setelah diklik, maka akan muncul menu terkait detail dari persidangan. 4. Selanjutnya klik pada bagian persidangan, kemudian akan muncul jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam. 5. Pada bagian agenda sidang kesimpulan akan muncul sebuah kolom upload berkas. 6. Ketika sudah selesai diupload, maka majelis hakim akan memeriksa kesimpulan yang dikirim oleh kuasa hukum, pemohon, dan termohon. 7. Ketika majelis hakim telah memeriksanya, majelis hakim akan memberikan tanda verifikasi pada agenda sidang tersebut dan akan meneruskan kesimpulan kepada para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang nomor perkara 0854-G/2019 Senin pada hari Senin tanggal 9 September 2019 akan dimulai dengan susunan majelis hakim yang sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dengan nomor register 0854-PDT-G/2019-PA Batam antara pemohon Heru Susanto bin Masud melawan termohon Ratmat Lestari binti Abadi pada hari ini tanggal 9 September 2019 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudari Panitra, apakah pemohon dan termohon sudah dihadirkan di persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Pemohon dan termohon sudah hadir di persidangan hari ini. Baiklah, mohon panggilkan pemohon dan termohon untuk hadir dalam ruangan persidangan. Pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini.
Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan pada minggu sebelumnya, sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan. Dalam konvensi, menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan karena ada pemohon rekonvensi, maka pada bagian konvensi ini yang semulanya hanya disebutkan sebagai pemohon menjadi pemohon konvensi, sedangkan yang semula disebut sebagai termohon menjadi termohon konvensi. Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil pemohon konvensi dan termohon konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan pemohon konvensi dan termohon konvensi hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang tata cara persidangan dan proses mediasi yang harus diikuti dan dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016. Menimbang bahwa karena pemohon konvensi dengan termohon konvensi hadir di persidangan pada sidang pertama yakni tanggal 15 Juli 2019, maka telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah sepakat memilih mediator non-hakim yang bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Batam yang bernama Insinyur Haji Lebrata SHMH. Bahwa sesuai laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 bahwa mediasi tidak berhasil. Namun, termohon tidak bersedia menandatangani pernyataan walaupun pemohon dan termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga seperti dulu. Menimbang bahwa mediator yang dipilih oleh pemohon konvensi dan termohon konvensi sebagaimana yang dimaksud pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah melakukan mediasi dan hasilnya antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan selanjutnya mediator telah melaporkan hasilnya pada tanggal 29 Juli 2019 kepada hakim pemeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon konvensi dengan termohon konvensi sebagaimana yang dimaksud pasal 82 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, akan tetapi tidak berhasil. Lalu kemudian dibacakanlah permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah pemohon konvensi, mohon agar diberi izin untuk mengikrar talak 1 raij terhadap termohon konvensi. Dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tiada harapan untuk hidup rukun kembali. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Menimbang bahwa termohon konvensi mengakui sebagian dalil pemohon konvensi dan membantah sebagian dalil permohonan pemohon. Oleh karenanya, pemohon konvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Dan pemohon konvensi telah mengajukan bukti surat, yakni P1 dan P2, dan 2 orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa bukti P1 yaitu kartu tanda penduduk atas nama Heru Susanto bin Masud sebagai pemohon bukti yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut mengenai pemohon tercatat sebagai penduduk Kota Batam di wilayah hukum Pengadilan Batam.
Oleh karenanya, permohonan pemohon diajukan telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana ketentuan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Menimbang bahwa bukti surat P2, yakni fotokopi kutipan akta nikah atas nama Heru Susanto bin Masud sebagai suami dan Rachmat Budi Lestari binti Moabadi sebagai istri yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut mengenai pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1997. Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tangan, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa terhadap bukti P2, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai persona standi in judicio, sebagai suami istri yang sah, sehingga pemohon dan termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini. Menimbang bahwa di depan persidangan pemohon konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang bernama Sumarsono bin Supangat dan Sabar bin Miarto. Menimbang bahwa saksi pertama pemohon konvensi yaitu Sumarsono bin Supangat menerangkan tentang pertengkaran antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah terjadi cekcok terus-menerus yang berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri. Menimbang bahwa saksi kedua pemohon konvensi yaitu Sabar bin Miarto menerangkan tentang pertengkaran antara pemohon konvensi dan termohon konvensi telah terjadi cekcok terus-menerus yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri. Menimbang bahwa pemohon konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari teman dekat dan tetangga pemohon konvensi dan termohon konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah persidangan di bawah sumpahnya. Maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 171, pasal 172 dan pasal 175 RBG, keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Menimbang bahwa dua orang saksi pemohon konvensi bernama Sumarsono bin Sumangat dan Sabar bin Miarto yang memberikan keterangan tentang pertengkaran yang terjadi antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi dan saksi sudah berusaha menasihati pemohon konvensi tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya. Majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 RBG, keterangan kedua saksi pemohon konvensi tersebut telah memenuhi syarat material sebagai alat bukti saksi. Menimbang bahwa oleh karena pemohon konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan material alat bukti saksi, maka majelis hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan pemohon dalam konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi. Karenanya, pemohon konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon konvensi. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, pemohon konvensi yang bernama Sumarsono bin Supangat dan Sabar bin Miarto menerangkan antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah terjadi cekcok terus-menerus karena kecurigaan termohon konvensi dan sudah diusahakan mendamaikan pemohon konvensi dengan termohon konvensi tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi dan usaha damai tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa di antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga. Menimbang bahwa dikaitkan pula dengan keterangan dua orang saksi termohon konvensi yang bernama Ahmad Fauzi bin Muhammad Hari dan Sri Setiawati binti Giman, menerangkan antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi aman-aman saja tidak ada masalah, akan tetapi kedua saksi menerangkan bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi sudah pisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang. Menimbang bahwa sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu. Menimbang
bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dengan termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada kondisi mana diyakini sudah sangatlah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah marwadah dan rahmah. Pasal 3 kompilasi hukum Islam sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21. Menimbang bahwa oleh karena pemohon konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan tentang terjadinya pertengkaran antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan majelis hakim bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P2 yang menyatakan bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi belum pernah bercerai, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 kompilasi hukum Islam, maka permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj terhadap termohon di hadapan sidang pengadilan agama Batam patut dikabulkan. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa karena ada permohonan pemohon konvensi dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh pemohon rekonvensi. Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai pemohon konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai termohon konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi. Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi. Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah pada bagian permohonan rekonvensi adalah penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada tergugat dalam rekonvensi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi seluruhnya. 2. Menghukum tergugat dalam rekonvensi membayar masa lampau sejak Januari 2018 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000. 3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah idah sejumlah Rp9 juta selama masa idah. 4. Menghukum tergugat rekonvensi memberikan mutuah berupa uang sejumlah Rp10 juta. Menimbang bahwa terhadap rekonvensi penggugat dalam rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam rekonvensi dalam jawabannya menolak membayar nafkah masa lampau yang dituntut tergugat dalam rekonvensi, oleh karena tergugat dalam rekonvensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah, dan penggugat dalam rekonvensi dalam repliknya mengakui tetapi tidak mencukupi. Penggugat dalam rekonvensi tidak mampu membuktikannya, maka majelis hakim berpendapat menolak tuntutan penggugat dalam rekonvensi tentang nafkah masa lampau tersebut. Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat dalam rekonvensi tentang nafkah idah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena penggugat dalam rekonvensi tidak terbukti nusyuj, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 huruf B dan pasal 153 ayat 2 huruf B kompilasi hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan penggugat dalam rekonvensi, tidak ternyata bahwa penggugat dalam rekonvensi nusyuj yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan tergugat dalam rekonvensi adalah talak raij, maka permohonan penggugat dalam rekonvensi sepanjang mengenai nafkah idah dapat dikabulkan. Menimbang bahwa tentang besaran nafkah idah yang dimohonkan penggugat dalam rekonvensi sejumlah Rp9 juta dan dalam jawaban tergugat dalam rekonvensi telah menyanggupinya, maka majelis menetapkan jumlah uang idah penggugat dalam rekonvensi selama masa idah sesuai dengan kesepakatan penggugat dalam rekonvensi dengan tergugat dalam rekonvensi. Maka majelis hakim berpendapat nafkah idah harus diserahkan tergugat dalam rekonvensi kepada penggugat dalam rekonvensi berupa uang sejumlah Rp9 juta. Menimbang bahwa mengenai mutuah yang dimohonkan penggugat dalam rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10 juta, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena penggugat dalam rekonvensi menuntut mutah, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 158 huruf B, pasal 159 dan pasal 160 kompilasi hukum Islam, maka permohonan penggugat dalam rekonvensi mengenai mutuah dapat dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai mutuah adalah pemberian tergugat dari tergugat kepada penggugat dalam rekonvensi akibat adanya cerai talak yang
diajukan oleh suami dan tidak terdata dalam proses hubungan suami istri selama ini penggugat dalam rekonvensi yang dikaitkan pula dengan lamanya masa perkawinan dihubungkan dengan kesanggupan dan kemampuan atau penghasilan suami, dan dalam repliknya tergugat dalam rekonvensi menyanggupi memberikan berupa uang sejumlah 3 juta rupiah, sedangkan penggugat dalam rekonvensinya tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya meminta mutuah berupa uang sejumlah 10 juta rupiah. Menimbang bahwa tentang besaran mutuah tidak terdapat kesepakatan antara penggugat dan tergugat antara penggugat dalam rekonvensi dengan tergugat dalam rekonvensi, dan setelah mendengar keterangan penggugat dalam rekonvensi dan tergugat dalam rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan tentang penghasilan tergugat dalam rekonvensi setiap bulannya, sedangkan tuntutan penggugat dalam rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis hakim dapat mengambil kesimpulan tentang besaran mutuah yang harus dibayarkan oleh tergugat dalam rekonvensi kepada penggugat dalam rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan keputusan tergugat. Sesuai dengan kemampuan dan kepatutan tergugat dalam rekonvensi dan melindungi hak-hak kaum perempuan, maka majelis hakim berpendapat mutuah yang harus diserahkan tergugat dalam rekonvensi kepada penggugat dalam rekonvensi adalah uang sejumlah 5 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khusus nafkah idah atau maskan, dan mutuah, dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu juga. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal 49 huruf A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka perkara ini masuk dalam perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon dalam konvensi untuk membayarnya. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini mengadili dalam konvensi. 1. Mengabulkan permohonan pemohon dalam konvensi. 2. Memberi izin kepada pemohon dalam konvensi yakni Heru Susanto bin Masud untuk menjatuhkan talak satu raij kepada termohon dalam konvensi yakni Rachma Budi Lestari binti Muhabadi di depan persidangan Pengadilan Agama Batam. Dalam rekonvensi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi sebagian. 2. Menghukum tergugat dalam rekonvensi yakni Heru Susanto bin Masud untuk membayar kepada penggugat dalam rekonvensi yakni Rachma Budi Lestari binti Muhabadi akibat cerai talak berupa poin 2.1 nafkah selama masa iddah sejumlah 9 juta rupiah. Poin 2.2 mutuah yang harus diserahkan tergugat dalam rekonvensi kepada penggugat dalam rekonvensi berupa uang sejumlah 5 juta rupiah. 3. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar kepada penggugat dalam rekonvensi di TUM angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sebelum tergugat dalam rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap penggugat dalam rekonvensi. 4. Menolak dan tidak menerima yang lain atau selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, membebankan kepada pemohon dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000. Demikian putusan ini dijatuhkan pada Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 September 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dr. Haji Barmawi MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Andes Haja Ristina HM Nun dan DRA HJ Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Haji Nuraidah SAG sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon dalam konvensi atau kuasanya dan termohon dalam konvensi atau kuasanya. Tertanda Hakim Ketua Dr. Haji Barmawi MH, Hakim Anggota Majelis DRA HJ Ristina HM, Hakim Anggota Majelis Nun DRA HJ Siti Khadijah, Panitera
AJ Nuraidah S.AG. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon? Sudah yang mulia. Baiklah, saya persilakan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Pada hari ini saya pemohon Heru Susanto bin Masyud berikrar menjatuhkan talak 1 Raci kepada istri saya bernama Rachma Budi Lestari binti Muhab Abadi. Baiklah, dengan ini menetapkan 1. Menyatakan perkawinan antara pemohon Heru Susanto bin Masyud dengan termohon Rachmat Budi Lestari binti Muhabadi putus karena perceraian. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sebesar 316.000. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dengan demikian, sidang perkara cerai talak dengan nomor register 0854-PDT.G-PA Batam yang diadakan pada hari ini, tanggal 9 September 2019, dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari kami. Terima kasih.